Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 12 Januari 2023, hari biasa dalam pekan biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari yang terkasih, orang sakit umumnya mencari kesembuhan sesuai dengan keyakinan dan kekuatan finansialnya atau keuangannya. Ada yang langsung pergi ke dokter, ada yang cukup ke mantri kesehatan atau ke perawat terdekat. Ada yang ke tukang pijat, ada juga yang pergi ke dukun, ada yang menanti sampai agak parah penyakitnya. Kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap pilihannya kiranya juga ikut mempengaruhi kekuatan penyembuhan penyakitnya. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan seorang sakit kusta kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku," mengandung keyakinan bahwa Yesus memang mampu menyembuhkan penyakitnya. Cukup dibutuhkan kemauan dan keyakinan. Ketika Yesus mendengar permohonan itu, hatinya penuh belas kasih kepada si kusta, dan sembuhlah ia seketika. Orang itu menyampaikan permohonannya sambil berlutut di hadapan Yesus. Dikatakan demikian. Berlutut adalah ungkapan kerendahan hati, dan permohonan yang disampaikan dengan kerendahan hati mendapat jawaban yang positif. Maka Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita, di lingkungan tempat kerja kita, sekolah atau kuliah, banyak orang yang mengalami perlakuan seperti orang kusta. Dijauhi atau dikucilkan, dicemooh, didiamkan, dan disingkirkan. Orang yang hidup seperti itu tentu tidak nyaman, tidak tentram. Mereka sebenarnya dalam hati juga merasakan, "Kalau engkau mau, sapalah aku." Cukup kemauan dari kita, maka banyak orang bisa kita sembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka mata dan hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang itu adalah istri atau suami kita. Mungkin juga anak-anak kita yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan sentuhan hati secara khusus. Bisa juga orang, tanda petik, kusta, itu adalah orang tua kita, teman sekomunitas atau sepanggilan, sekantor, seperjalanan, dan sebagainya. Kalau kita tidak tuli, tentu permohonan orang kusta dalam warta Injil hari ini dapat kita lakukan. Sapaan kita kepada mereka yang tanda petik sakit kusta dapat dirasakan sebagai sapaan kasih Tuhan sendiri bila disertai dengan hati dan kemauan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita masih mau menyapa orang-orang yang kurang bahkan tidak diperhatikan? Apakah kita mau memperhatikan atau care terhadap mereka yang terpinggirkan bahkan terasingkan?
Semuanya itu butuh kemauan hati kita. Apakah hati kita tergerak untuk menyapa atau menolong mereka, juga dibutuhkan rasa belas kasih kita. Dalam hal ini, semua kita memang harus belajar dari sikap dan hati Yesus yang selalu punya perhatian terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Semoga hati kita semua bertumbuh dan berkembang seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Hati dan telinga Tuhan selalu merasa dan mendengar jeritan, bahkan juga yang hanya keluhan. Karena Tuhan menginginkan kebahagiaan dan bukan penderitaan, kegembiraan dan bukan kesedihan yang dirasakan oleh setiap manusia. Maka sekali lagi, saudara saya yang terkasih, mari kita ikut terlibat dalam memperhatikan saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku hati yang berbelas kasih, agar hatiku dapat tergerak melihat mereka yang tersingkir, dikucilkan, dan menderita. Teguhkanlah pula iman orang-orang yang menderita akibat perlakuan orang lain yang tidak adil. Semoga tindakanku dilandasi niat yang tulus, karena Engkau pun mencintai mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.